kita akan membahas mengenai kurikulum yang lagi happening nih saat ini. Apa sih kurikulumnya? Iya betul, kurikulum Merdeka. Jadi, dalam kurikulum Merdeka menawarkan struktur kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial, sehingga memberikan keleluasaan pada guru untuk mengajar sesuai kebutuhan dan karakteristik siswa. Kurikulum Merdeka juga mempunyai sejumlah keunggulan dibandingkan kurikulum sebelumnya nih guys, yaitu lebih sederhana dan lebih mendalam, lebih merdeka, lebih relevan, dan lebih interaktif. Nah, sejalan dengan konsep tersebut, maka kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka harus memperhatikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Apa aja sih prinsip-prinsipnya? Yuk kita bahas. Oke, kita masuk ke prinsip yang pertama. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Nah, beberapa hal yang perlu guru perhatikan untuk menciptakan pembelajaran tersebut, yaitu melakukan asesmen diagnostik atau melakukan analisis terhadap kondisi latar belakang, tahap perkembangan dan pencapaian peserta didik sebelumnya, lalu melakukan pemetaan. Kemudian, melihat tahap perkembangan peserta didik, baik sosial, emosi, dan kognitif sebagai dasar merancang pembelajaran dan asesmen. Kemudian, menganalisis survei lingkungan belajar, mulai dari sarana-prasarana yang dimiliki peserta didik, guru, serta sekolah untuk mendukung lancarnya proses pembelajaran. Kemudian, membuat ATP atau alur tujuan pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Kemudian, mengedepankan prinsip student center atau melihat segala sesuatu dari sudut pandang peserta didik. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Maksudnya gimana? Belajar itu bukan proses yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu saja kan teman-teman. Jadi, melainkan belajar adalah sebuah proses sepanjang hayat. Peserta didik perlu disiapkan untuk dapat mampu melakukan proses pembelajaran sepanjang hayatnya. Hal ini yang perlu diperhatikan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran melalui prinsip ini. Yang pertama, itu mempertimbangkan berbagai stimulus yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Kemudian, guru memberikan kesempatan kolaborasi, memberikan pertanyaan pemantik atau HOTS, dan mengajarkan pemahaman bermakna. Kemudian, guru memberikan pembelajaran dengan umpan balik dari guru ke peserta didik. Kemudian, pembelajaran yang melibatkan peserta didik dengan menggunakan kekuatan bertanya dengan mengedepankan pembelajaran berbasis masalah, berbasis project, dan pembelajaran discovery. Prinsip yang ketiga, itu ada proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik. Maksudnya gimana? Jadi, mulai dari perkembangan karakter siswa, ketampilan hingga perkembangan kognitif siswa, berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran atau pendidikan dilihat dari capaian kompetensi yang dimiliki peserta didik dalam mengalami perubahan sikap atau karakter menjadi lebih baik. Dalam menerapkan prinsip ketiga ini, guru perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti pembelajaran berbasis masalah, project, discovery, dan mendukung terjadinya perkembangan kompetensi. Kemudian, melihat berbagai perspektif yang mendukung kognitif, sosial, emosi, dan spiritual. Kemudian, melihat profil pelajar Pancasila sebagai target atau tujuan tercermin pada lulusan sekolah. Untuk prinsip yang keempat, itu ada pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dalam komunitas sebagai mitra. Maksudnya gimana? Jadi, pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagaimana stakeholder lainnya. Jadi, hal yang perlu diperhatikan guru kaitannya dengan prinsip ini itu, yang pertama, pembelajaran yang berhubungan dengan konteks dunia nyata dan menjadi daya tarik peserta didik untuk belajar serta sangat dibutuhkan peserta didik. Kemudian, melibatkan orang tua dalam proses
belajar dengan berkomunikasi dua arah dan saling memberikan umpan balik agar dapat membantu lingkungan belajar siswa menjadi lebih baik. Kemudian, memberdayakan masyarakat sekitar dan memberdayakan masyarakat sekitar yang memiliki kompetensi sebagai narasumber primer maupun sekunder dalam proses pembelajaran. Untuk prinsip yang kelima, itu ada pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Maksudnya gimana? Jadi, proses pembelajaran merupakan suatu proses yang berkelanjutan dari satu fase ke fase lainnya. Nah, agar prinsip ini dapat terrealisasi, maka guru perlu melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, itu ada umpan balik yang terus-menerus dari pendidik untuk peserta didik maupun dari peserta didik ke peserta didik lainnya. Kemudian, pembelajaran yang membangun pemahaman bermakna dengan memberi dukungan lebih banyak di awal untuk kemudian perlahan melepas sedikit demi sedikit dukungan tersebut untuk akhirnya menjadi pelajar yang mandiri dan merdeka. Kemudian, pendidik melakukan berbagai inovasi terhadap metode dan strategi pengajarnya. Nah, gimana untuk prinsip-prinsip kurikulum merdeka? Udah pada paham belum nih? Selanjutnya, kita akan bahas mengenai profil pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalian tahu nggak sih, di dalam kurikulum merdeka itu ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Apa aja sih profil pelajar Pancasila? Yuk kita bahas bareng-bareng. Profil pelajar Pancasila yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Apa sih yang terkandung di dalamnya? Yang pertama ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Yang kedua ada berkebinekaan global. Yang termuat di dalamnya ada mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan berkeadilan sosial. Yang ketiga, ada bergotong royong. Apa aja sih yang termuat di dalamnya? Yang pertama ada kolaborasi, dan yang kedua ada kepedulian. Yang ketiga, itu ada kreatif. Apa aja sih yang termuat di dalamnya? Yang pertama ada menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, dan memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif permasalahan. Untuk yang keempat, itu ada bernalar kritis. Yang termuat di dalamnya diantaranya yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, kemudian ada merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Kemudian, untuk profil pelajar Pancasila selanjutnya itu ada mandiri. Apa aja sih yang termasuk di dalamnya? Yang pertama ada pemahaman diri dan situasi, kemudian ada regulasi diri. Nah, kalian udah paham kan mengenai profil pelajar Pancasila? Kira-kira gimana ya kalau profil pelajar Pancasila itu diterapkan dalam materi? Ini aku kasih contohnya. Dalam materi bioteknologi, profil pelajar Pancasila yang dapat diterapkan itu diantaranya ada 2. Sebenarnya bisa lebih sih, cuma kita bisa ambil 2 aja ya. Untuk contoh, yang pertama ada kritis, dan yang kedua ada gotong royong atau kerjasama. Untuk yang kritis, siswa memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, memiliki rasa keingintahuan, mengajukan pertanyaan yang relevan, mengidentifikasi dan mengklarifikasi gagasan dan informasi yang diperoleh, serta mengolah informasi tersebut. Kemudian, untuk gotong royong atau kerjasama, siswa dituntut untuk kolaborasi dan persepsi sosial. Dalam kolaborasi, siswa menerima dan melaksanakan tugas serta peran yang diberikan kelompok dalam sebuah kegiatan bersama dan memahami informasi sederhana dari orang lain dan menyampaikan informasi sederhana kepada orang lain menggunakan kata-katanya sendiri. Kemudian, dalam persepsi sosial, siswa mengenali berbagai reaksi orang lain di lingkungan sekitar dan penyebabnya. Maksudnya gimana sih? Jadi, dalam materi bioteknologi, biasanya guru akan memerintahkan siswa untuk membuat salah satu produk bioteknologi. Namun, sebelum itu, guru akan membagi siswa tersebut menjadi beberapa kelompok untuk membuat produk bioteknologi yang berbeda-beda. Nah, dalam
kerja kelompok tersebut, siswa akan membagi tugasnya masing-masing. Kemudian setelah produk tersebut jadi, mereka dituntut untuk mempresentasikan produk yang mereka buat. Kemudian mereka akan melakukan survei kepada teman-temannya untuk merasakan produk yang mereka buat sendiri. Nah, dari kegiatan tersebut, siswa dapat memenuhi 2 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada gotong royong, yang kedua ada kritis. Selain itu, setelah mereka melakukan survei, pasti reaksi orang berbeda-beda dong ya. Nah, dari situ mereka akan mencari tahu penyebabnya. Kenapa sih kok rasanya tidak enak? Kenapa kok tempenya masam? Atau lain sebagainya. Disitulah mereka dapat memenuhi target profil pelajar Pancasila berpikir kritis. Gimana? Kalian udah lebih paham kan mengenai kurikulum Merdeka ini? Dari mulai prinsip, profil pelajar Pancasila, dan penerapan profil pelajar Pancasila di dalam materi. Semoga membantu ya. Terima kasih. Selamat bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.